Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Santika SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang terhormat kepada para penguji UKIN, hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada materi trigonometri di kelas 10. Materi yang saya ambil adalah aturan kosinus. Untuk pembelajaran praktik ini saya ambil di SMA Negeri 2 Bandung, di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang saya mengajar di sekolah tersebut. Sekiranya saya mohon masukan dan koreksinya jika ada kekurangan pada praktek pembelajaran ini untuk menjadi bahan koreksi untuk saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang kita pelajari hari ini bisa selalu kalian ingat ya. Oke, silakan Farhan KM pimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Farhan ya. Oke, sekarang kita cek dulu kehadirannya ya, kita absen. Jadi supaya tahu siapa yang tidak masuk hari ini ya. Oke, di sini Aulia, oke, Galuh, Kenny, Raisa, Melania, Pasha, Rizky, Safira. Oke, berarti alhamdulillah ya hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah kita absen, nah, sebentar ya, kita tampilkan dulu PPT-nya. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah aturan cos. Nah, tapi aturan cos yang hari ini akan kita pelajari lebih mendalam dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita sudah mendapatkan rumusnya, terus mengaplikasikannya dalam bentuk soal biasa. Nah, tapi untuk hari ini kita akan menerapkannya dalam bentuk soal kontekstual. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu. Nah, itu yang pertama, nih tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok, terus mengerjakan LKPD sama teman-temannya. Nah, di sini LKPD-nya itu berbasis kontekstual. Kontekstual itu apa sih? Nah, kontekstual itu adalah contoh-contoh soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama. Nah, kalian itu setelah pembelajaran dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga dengan menggunakan aturan cos. Nah, terus yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan cos dengan benar. Ya, jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian sudah bisa menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga dalam bentuk masalah kontekstual. Ya, intinya itu. Terus yang kedua, nah, aspek penilaian. Aspek penilaiannya ada 3. Yang pertama itu ada sikap, terus keterampilan, sama pengetahuan. Nah, sikap itu apa Bu yang dinilai? Nah, sikap yang pertama yang dinilai adalah keaktifan kalian pada saat pembelajaran. Terus berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu misalkan pada saat tanya jawab kalian aktif. Nah, itu artinya berpikir kritis gitu. Nah, terus keterampilan. Keterampilan apa sih yang dinilai, Bu? Nah, misalkan pada saat nanti kalian berkelompok, kalian bisa ngajarin teman kalian. Nah, itu
keterampilan berarti kalian sudah bisa, istilahnya kalian bisa tapi bisa juga mengajarkan orang lain gitu. Nah itu keterampilan. Terus yang kedua keterampilan pada saat presentasi nanti di depan ya. Dan yang terakhir itu ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini bertujuan untuk supaya tahu, nah setelah pembelajaran ini hasil kalian seperti apa, apakah sudah bisa atau belum gitu. Nanti ditunjukkan oleh tes evaluasi di akhir, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, langkah pembelajarannya di sini ada beberapa langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran di sini ini mengikuti sintak dari model pembelajaran problem based learning. Jadi ada 5 langkahnya. Yang pertama, orientasi peserta didik dalam masalah. Nanti akan ditayangkan video animasi tentang aturan KOS, ya. Terus yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Artinya nanti kalian dibentuk kelompok 4 orang nanti ya. Nah, terus membimbing penyelidikan. Nanti saya sebagai guru hanya membimbing kalian gitu. Kan biasanya saya ngajarin langsung gitu ya di papan tulis. Nah, kalau sekarang itu kalian lebih bagaimana kalian bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Nah, terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti LKPD-nya itu dipresentasikan. Nah, terus yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, nanti kita akan menganalisis, misalkan nanti pada saat presentasi itu apakah ada yang masih keliru atau enggak gitu ya. Jadi nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Oke, yang selanjutnya. Nah, sebelum ke ini pembelajaran intinya, nah ada persepsi dulu. Jadi ibu pengen tahu nih kalian apakah masih ingat nggak gimana sih nilai-nilai KOS dari trigonometri gitu ya. Nah, silakan untuk mengetahuinya buka kuis Kahoot. Oke, silakan. Coba kita buka dulu kuis Kahoot-nya. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui apakah kalian masih ingat nggak nilai KOS dari sudut-sudut istimewa gitu. Nah, wah, udah 5 orang. Yo, yang lain. Nah, oke, berarti sudah 20. Kita mulai ya. Sudah siap? Oke, kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama. KOS 60. Berapa ya KOS 60? Wow. Yang biru Biru, hijau, merah. yang biru kamu susah kali ya. Yang ketiga, yang pertama siapa? Sebelum kita lanjut, nah berarti nilai dari KOS 30 berapa? Sama 3. KOS 45? Sama 2. KOS 60? Nah, kalau tadi KOS 120 gimana caranya dulu? 180. Ah, berarti 180 kurang terus 20, jadi 60 kan? Nah, tapi karena dia di kuadran 2, nilainya plus atau min? Min, nah berarti hasilnya min setengah ya. Oke. Berarti sebenarnya sih saya yakin masih pada ingat. Cuma kan kalau kita pakai Kahoot itu tuh kan cepet-cepet gitu. Jadi siapa yang paling cepat itu yang paling gede nilai dapat poin ya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aturan KOS nih. Kita sudah menemukan ada berapa rumus aturan KOS? Ada 3 ya. Oke, ada 3. Apa aja? Ada yang mau jawab nggak? Dapat. Oke, ini silakan. Yang pertama. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Oke, kalau misalkan pakai sudutnya sudut A
A ya. Oke, betul. Sip, yang kedua, kalau pakainya sudut B, silahkan lihat. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC sampai dikali cos B. Dikali cos B. Oke, sip, betul. Yang terakhir, siapa yang mau jawab? Oke, Jemima, silahkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Oke, berarti masih pada ingat ya, tepuk tangan dulu. Oke, nah jadi di sini aturan cos ini ada 3. Jadi ini ditentukan oleh mana yang kita pakai. Kalau misalkan pakainya itu sudutnya sudut A, berarti di depannya juga A kuadrat. Sisanya B sama C. Jadi untuk mengingat rumusnya seperti itu, gitu ya. Jadi tinggal dibolak-balik aja, gitu. Nah, terus di sini ada ciri-ciri juga. Kapan sih kita bisa pakai aturan cos? Nah, saya kasih tahu nih ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya aturan cos ini bisa dipakai jika yang pertama diketahui dua sisi tapi sudutnya yang diapit. Gitu. Jadi yang pertama tadi dua sisi terus sudutnya harus yang diapit. Terus yang kedua, ciri yang kedua itu adalah jika diketahui ketiga sisinya. Jadi ada 2 syarat. Jadi tadi yang pertama, apa yang pertama? Terus sudutnya yang diapit. Terus yang kedua? Ketiga sisinya diketahui. Oke, nah itu jadi ciri-ciri kapan kita pakai aturan cos itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, apa sih contoh aturan cos dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kenapa harus tahu? Nah, di sini, penerapan aturan cos pada kehidupan sehari-hari. Kenapa sih harus kita pelajari gitu ya? Nah, biasanya anak-anak atau siswa-siswa itu gak mau belajar matematika karena nggak tahu gunanya untuk apa. Jadi pentingnya kita sebagai guru gitu ya untuk menjelaskan apa sih gunanya materi ini, apa sih gunanya materi ini gitu. Nah, kebetulan kita lagi belajar aturan cos, jadi di sini ada beberapa penerapan aturan cos pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang paling sederhana, kan yang namanya atap rumah itu kan biasanya bentuknya apa? Segitiga. Nah, segitiga itu kan ada kemiringannya. Nah, aturan cos ini bisa dipakai gitu untuk menghitung kemiringan atap rumah. Terus yang kedua, menghitung kemiringan pegunungan. Karena kan biasanya gunung juga kan bentuknya segitiga, ya. Nah, terus yang ketiga, navigasi untuk menentukan jarak dari pantai ke titik laut. Misalkan dari pantai ke titik laut sebelah mana, nah kita itu bisa pakai aturan cos gitu. Nah, terus yang terakhir menentukan jarak antara benda di luar angkasa. Ini biasanya yang berhubungan dengan astronomi gitu. Jadi ini memang hanya beberapa. Untuk yang lain-lainnya bisa kalian cari sendiri ya. Oke? Sip. Terus selanjutnya, nah di sini kalian coba simak video. Di sini video ini, sebentar ya. Jadi di sini video ini adalah penerapan salah satu penerapan aturan cos pada kehidupan sehari-hari. Jadi siapkan dulu kertas sama ballpointnya supaya nanti kalian catat apa saja yang ada di video tersebut ya. Nanti akan saya tanya. Sudah siap? Oke. Bantu Kapten Heri menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Suatu hari, Kapten Heri bersama yang melakukan patroli. Tiba-tiba, dia melihat kapal dengan bendera asing sedang asing menangkap ikan. Kemudian Kapten Heri belajar. Nah, Kapten Heri pernah belajar cuma waktu pas sekolah. Nah, di sini udah kelihatan kan segitiganya. Terus di situ diketahui ada sebuah segitiga, terus dua sisinya diketahui sama sudut yang diapit. Saya mau tanya, bisa nggak pakai aturan cos? Bisa. Bisa ya? Kenapa bisa? Karena yang diketahuinya tadi apa? Dua sisi yang masih sudut ya. Oke, kira-kira ada yang mau mencoba ke depan nggak? Jarak berapa?
Kenny? Oke, silahkan Kenny maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Kenny. Oke, coba silahkan Kenny, kira-kira berapa kilometer jarak dari kapal tersebut? Silahkan. Terima kasih Kenny, tepuk tangan dulu Kenny. Nah, coba apakah hasil yang Kenny sudah dapat sama dengan yang ada di video? Coba ya kita lihat. Oke, berarti dari video tersebut dia juga sama didapatkan nilai X-nya, atau di sini Kenny memisalkan A. Jadi nilai A-nya adalah 5 akar 3. Nah, nanti kan kalau misalkan ulangan kita nggak bisa pakai kalkulator ya. Jadi nggak apa-apa, hasilnya sampai di sini aja gitu. Tapi hasilnya nggak boleh cuma sampai akar 75. Jadi harus paling sederhana. Karena kan akar 75 ini masih bisa dipecah lagi. Kenapa Bu bisa sampai jadi 5 akar 3? Karena akar 75 itu berapa kali berapa? Nah, 25 kali 3. Nah, 25 nya dikeluarkan jadi 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Ngerti? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, selanjutnya oke, silakan duduk berkelompok untuk mengerjakan LKPD berbasis masalah konseptual di aturan KOS. Silakan duduk berkelompok ya. Kalian bekerja sama kelompoknya, jangan sampai yang satu cuma bisa sendiri ya, karena kan yang namanya kerja kelompok itu satu bisa, semua juga harus bisa gitu ya. Jadi harus saling bisa ngajarin teman-temannya. Terus nanti pengerjaan LKPD ini waktunya hanya 25 menit ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada kendala atau ada yang ngerti, silahkan boleh tanyakan ke saya atau bisa lihat bahan ajar ya. Selamat mengerjakan, semangat. Kalau misalkan apa sih namanya tuh, ini nggak mau dulu apapun, ngikutin di kita makanya nanya ya, benar-benar dengan 0 baru boleh. Kalau misalkan perhitungan seperti ini nggak boleh ya. Kenapa? Ibu kan dari ayo masih jangan lupa satuannya.
Ya, kelompok kami kan dijelaskan oleh Axel. Oke. Jadi sini ada pertanyaan. Sebidang tanah berbentuk segitiga. Setiap titik sudutnya akan diberi tongkat pembatas P, Q, dan R. Jika jarak tongkat P dan R adalah 40 meter, jarak tongkat R dan Q adalah 60 meter, dan besar sudut R adalah 60 derajat. Hitunglah jarak antara tongkat P dan Q. Jadi di sini ada segitiga P, Q, dan R. Dari cerita di atas, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan konsep aturan cos dan mengapa? Bisa, karena ciri-ciri aturan cos adalah terdapat dua sisi depan dan atau tiga sisi yang diketahui. Jadi cara penyelesaiannya adalah untuk mencari R di sini, yaitu rumusnya aturan kosinus R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2PQ kali cos R, di mana P ini adalah 60 meter, 60 kuadrat ditambah Q-nya 40 kuadrat dikurang 2 dikali P 60 kali Q 40, terus cos R-nya 60. Itu lupa derajatnya. Jadi kalau misalkan ada, kalau ada yang namanya sudut, ini jangan lupa pakai derajat. Nanti bisa ketukar sama 60 sisi ya. Jadi dibiasakan kalau yang namanya sudut itu harus pakai derajat ya. Silakan derajat. Jadi 60 kuadrat sama dengan 3600 ditambah 40 kuadrat 1600 dikurang 60 kali 40 2400 dikali 2 4800 dikali cos 60 yaitu setengah. Maka hasilnya adalah 3600 ditambah 1600 dikurang, jadi 4800 dibagi 2 yaitu 2400. Jadi sama dengan 3600 tambah 1600 kurang 2400 sama dengan 2800. Kan ini R-nya masih kuadrat, kita dijadiin R sama dengan akar 2800 sama dengan 20 akar. Oke, gimana hasilnya? Apakah sama? Sama. Berarti semua hasilnya 20 akar 7 dan itu hasilnya betul. Oke, terima kasih. Terima kasih sama Axela. Oke, sama-sama. Sekarang yang kedua sudah siap? Siap, silakan. Ini saya dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dalam masalah 2, sebuah perahu berlayar dari pulau A ke pulau B dengan jarak dua pulau tersebut adalah 15 km. Lalu setelah sampai di pulau B, perahu tersebut berlayar kembali menuju pulau C yang tersebut antara AB dan BC adalah 120 derajat. Jika jarak pulau B dan C adalah 88 km, misalkan kalian menentukan jarak pulau A ke pulau C. Langkah pertama untuk soal ini adalah gambar dulu, gambarnya seperti yang di gambar tulis. Kemudian dari cerita di atas, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan konsep aturan cos? Kenapa? Ya, bisa karena diketahui jarak atau panjang kedua sisi yang diapit oleh semua sudut. Kemudian yang ditanyakan kan jarak pulau A ke pulau C. Lalu masukkan rumusnya seperti B kuadrat sama A kuadrat sama C kuadrat dan seterusnya. Masukkan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 15 dari cos 120 derajat. Kemudian akar 8 adalah 64 kali 15 kuadrat 15 adalah 225 dikurang 240. Kemudian 64 tambah 225 dikurang 240 pada cos 60 ada setengah, maka ditulis setengah. Kemudian 289 dikurang 190, 120 dari 240 dibagi 2. Kemudian setelah itu sudah ketemu
69. Karena di B masih ada kuadrat, kuadrat tersebut tidak akan diamankan. Maka jawabannya jadi 13 km. Oke, gimana? Apakah ada yang sama atau beda? Beda. Oke, gimana? Bedanya apa Kenny? Kan di soalnya tuh sudut antara AB sama BC-nya 120 derajat. Jadi kan simbol pengertian ini harusnya kan gambarnya. Oke. Yang lain kayaknya saya juga melihat masih ada yang gambarnya salah sama seperti kelompoknya Noval. Jadi mohon diperhatikan ya. Untuk kalau misalkan ada sudutnya itu adalah 120, sudut 120 itu termasuk tumpul atau lancip? Tumpul. Nah, berarti kalau tumpul itu artinya sudutnya itu bentuknya kayak seperti ini, gitu ya. Jadi melebihi 90 derajat. Nah, jadi gambarnya harusnya seperti apa? Kayak ini mau menggambarkan? Oke, silakan boleh. Oke, silakan boleh dicontohkan. Ya boleh. Oke, sip. Terima kasih Kenny. Tepuk tangan dulu untuk Kenny. Nah, jadi mohon perhatikan. Kalau misalkan nanti saya nulis, misalkan sudutnya 150 derajat, berarti kayak yang satu atau yang kedua? Yang kedua ya. Jadi harus diperhatikan untuk sudutnya. Nah, itu yang pertama. Terus tadi bedanya yang pertama di gambar. Kalau hasilnya gimana? Apakah sama atau beda? Beda. Ah, bedanya di mana ya coba? Ada yang mau membenarkan? Bedanya di mana? Hah? Kira-kira Noval tahu nggak salahnya di mana? Ada yang mau membenarkan? Oke, silakan Raihan. Kira-kira salahnya itu di mana di situ? Di yang kosnya. Kosnya. Kenapa kosnya salah? Karena kos 20 itu kan di koridor 2. Berarti min kos 60. Ah, gitu. Berarti di sini kurangnya adalah kos 120 itu harusnya di bawahnya bukan kos 60, tapi min kos 60. Coba coba. Oh, siap. Oke. Cuma di situ doang dari kos 60. Oke, kalau akar 409 sama nggak? Sama ya. Oke, nah berarti di sini sedikit salahnya tadi cos 120 harusnya min setengah bukan setengah ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah jadi di sini ada beberapa catatan. Catatannya tadi untuk nomor 1 nggak ada masalah ya, semuanya betul. Tapi kalau untuk nomor 2 di sini ada dua kesalahan. Dua kesalahannya yaitu dalam menggambar sudut tumpul itu harusnya seperti ini. Terus kalau cos 120 ingat 120 itu di kuadran 2 berarti harusnya nilainya min. Ya, jadi di sini harusnya min. Jadi hasilnya adalah B sama dengan akar 409. Ngerti? Oke, jadi di sini kesimpulannya kalau misalkan mengerjakan soal-soal kontekstual ya, berarti selanjutnya oke, sebelum ke kesimpulan dikumpulkan dulu KKPD. Oke, nanti hasil KKPD yang tadi kalian sudah kerjakan bisa dikirimkan di grup ya. Apa? Ini cuma undangan aja. Karena ini KKPD-nya sudah semua, jadi di sini kita harus menyimpulkan dulu apa yang sudah kita dapat dan apa yang sudah kita pelajari. Tadi yang namanya aturan kos itu bisa dipakai jika apa coba Farhan kira-kira tadi aturan kos bisa digunakan jika Sudutnya diapit sama dua sisi. oke, jadi dua sisi diketahui sudutnya yang diapit. Oke, satu lagi Noval gimana? Tiga sisinya diketahui. Oke, tiga sisinya diketahui. Jadi tadi ada dua syarat ya. Nah, terus sekarang kesimpulan yang selanjutnya, kalau misalkan kita mau mengerjakan contoh soal kontekstual seperti ini, jadi kan ada beberapa langkah nih. Nah, langkahnya kira-kira
Apa aja? Zahra, gimana langkahnya? Yang pertama harus ngapain dulu? Gambar. Terus udah gambar? Isinya berapa, habis itu kita kalian tulis rumusnya, jabarin, sip. Oke, sip. Berarti langkah-langkahnya tadi udah betul ya yang kata Zahra. Jadi langkahnya itu adalah yang pertama gambar dulu, terus tulis yang diketahui, lalu baru ke jabaran rumusnya ya dikerjakan. Oke, berarti sudah pada paham semuanya, tepuk tangan dulu. Kesimpulan, refleksi dulu. Udah buru-buru aja pengen evaluasi. Tenang. Jadi sekarang sebelum kita evaluasi, kita harus merefleksi dulu nih. Kira-kira pembelajaran hari ini itu seperti apa? Raisa, coba bisa mengutarakan nggak kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Pembelajaran hari ini seru, jadi saling ngerti aturan kos. Oke, berarti lebih seru ya. Yang lain gimana? Sama nggak? Oke, sama. Terus kira-kira LKPD yang sudah kalian kerjakan itu bisa membantu kalian untuk bisa lebih ngerti nggak untuk penerapan aturan kos di kontekstual? Oke, terus gimana PPT-nya? Lucu. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini berarti kesimpulannya kalian senang. Terus yang kedua lebih ngerti. Terus yang ketiga mungkin kalian tidak bosan ya. Soalnya ibu lihat di sini nggak ada yang ngantuk gitu. Kan biasanya kalau misalkan pembelajaran itu kadang ada yang ngantuk, ada yang misalkan main-main HP. Tapi dengan pembelajaran seperti ini, saya lihat semuanya terlihat fokus gitu ya, saling bekerja sama, terus saling ngajarin gitu. Jadi itu kelebihan dari model problem based learning ya. Oke. Nah, terus selanjutnya setelah refleksi, evaluasi supaya mengetahui bagaimana apakah kalian sudah ngerti atau belum yang sudah dipelajari ya. Duduknya kembali seperti semula ya, karena evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, evaluasi dulu ya. Nomor 1 soalnya ini. Waktu evaluasi nggak usah pakai soal, jadi langsung jawaban ya. Jangan lupa dikasih nama sama kelas. Nanti setelah selesai kalian kirimkan hasilnya di Google Classroom ya. Oke, jadi nanti hasil evaluasinya kalau sudah selesai kalian fotokan hasilnya dan kirimkan di Google Classroom. Oke, berarti satu soal waktunya 2,5 menit ya. Oke, gimana? Udah selesai semuanya? Udah? Oke, kalau udah selesai semuanya, jangan lupa difotokan, terus dikirimkan ke Google Classroom ya, hasilnya ya. Jadi nanti nggak usah kertasnya yang dikumpulkan, jadi nanti ibu tinggal periksa di Google Classroom ya. Oke. Oke, sudah masuk semua. Selanjutnya apa ya? Beres. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat kita semua. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang aturan kos sudah selesai. Nah, tapi saya lihat tadi udah banyak juga yang sudah bisa, gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang masih salah nih dalam menentukan nilai kos segini berapa, kos segini berapa. Jadi berarti tinggal diperdalam lagi nanti di rumah ya. Nah, terus nanti selanjutnya untuk pertemuan hari Rabu nanti, nah kita akan membahas tentang bagaimana penerapan trigonometri untuk mengetahui luas segitiga. Jadi materi selanjutnya adalah penerapan trigonometri untuk menghitung luas segitiga. Nah, tapi sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga
semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa berkah buat kalian, bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan yang paling penting apa yang sudah dipelajari bisa selalu kalian ingat. Ya, oke, silakan Farhan KM di video dulu. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika, baiknya kita berdoa dalam hati. Mari. Selesai. Oke, karena pembelajaran juga sudah selesai dan waktunya juga sudah habis. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.